Kota Semarang. Kemudian ada pendampingan bos TK swasta, kemudian SD swasta dan SMP swasta. Ini yang berupa sekolah swasta gratis Bapak Ibu. Kemudian pembangunan atau rehab beberapa sekolah swasta. Kemudian kami juga memiliki belanja bansos ini untuk mengcover beasiswa anak-anak kita yang kurang mampu, baik di level SD, SMP maupun SMA, termasuk beasiswa mahasiswa miskin yang berprestasi. Ditambah lagi tadi Bapak Ibu, beasiswa untuk anak petani dan pelaku usaha pertanian di tahun 2025. Hari ini masih dirapatkan di TAPD. Besaran anggaran yang kami hitung sementara ini sekitar 1,7 M ya untuk mengcover beasiswa anak-anak petani dan pelaku usaha pertanian. Nah, ini untuk belanja hibah dan PBOK ya 2024 Bapak Ibu, dan rencana belanja hibah tahun 2025. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari semua. Ya. Kemudian berikutnya pembangunan TK dan SMP berbasis zonasi Bapak Ibu. Kami memiliki rencana untuk pembangunan TK negeri di 6 kecamatan. Yang pertama Semarang Barat, Semarang Tengah, Utara, Selatan, Tugu, dan Canisari. Ya, sambut. Konsep kami Bapak Ibu untuk pembangunan TK negeri ini tidak melulu harus membangun sarpras baru, ya, seperti yang sudah kami lakukan di 13 kecamatan. Tapi kami bisa melakukan akuisisi, ya, PAUD swasta untuk kami alih statuskan menjadi TK negeri, ya, supaya lebih efisien. Tapi target kami nanti akan memperbanyak PAUD negeri di Kota Semarang. Kemudian rencana pembangunan SMP negeri Bapak Ibu. Ya, saat ini kami sedang membangun SMP 46. Kemudian nanti rencana ke depan akan membangun 3 SMP negeri baru. Ya, SMP 47, 48 dan SMP 49. Kemudian yang lain Bapak Ibu, ini beberapa daftar sekolah swasta gratis. Nah, ini beberapa daftar sekolah swasta gratis, ya. Kemudian beberapa informasi lain yang nanti Bapak Ibu bisa pelajari melalui slide atau PPT yang akan kami share ke Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu Bapak Ibu materi yang bisa kami sampaikan. Kami berharap ada masukan-masukan dari Bapak Ibu. Kemudian yang paling penting bagi kami ada dorongan, ya, dari Bapak Ibu anggota Dewan Pendidikan Kota Semarang, khususnya kepada kepala daerah maupun anggota legislatif, ya, termasuk Paskapil Lakop yang akan dilaksanakan tanggal 27 November nanti. Siapapun nanti yang jadi, harapan kami nanti Bapak Ibu anggota Dewan Pendidikan bisa membantu menyuarakan, ya, kekurangan-kekurangan di dinas pendidikan yang perlu disupport oleh pemerintah daerah. Saya kira itu, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang kami hormati, demikian yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang. Banyak hal yang sudah bisa kita pahami, dan begitu sudah siapnya Bapak Kepala Dinas Kota Jajaran dalam membuat program kerja menyongsong tahun 2025 dan mempersiapkan pembentukan generasi emas. Luar biasa, baik dari sisi infrastruktur maupun dari sisi SDM, pendidik maupun tenaga
kependidikan. Jadi sudah luar biasa sekali dan juga program-program sudah cukup bagus, hanya saja masih mungkin ada beberapa kendala di Bapak yang perlu untuk kita support bersama-sama. Ibu dan Bapak, mungkin masih ada beberapa hal yang ingin Bapak Ibu sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, apakah dalam bentuk pertanyaan, saran, atau mungkin yang lain. Monggo dipersilakan. Ini kita mulai dari sisi kiri dulu deh, Pak Imran, monggo. Singkat jelas di Pak Imran. Ora iso singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Kepala Dinas, Ketua Dewan Pendidikan. Ini terlalu banyak yang akan disampaikan. Kita perlu ngopi 3 hari 3 malam nih, Pak Bapak. Yang pertama, ya saya kira kita semua sepakat peningkatan mutu pendidikan di Kota Semarang dengan segala variabel yang mengikutinya apapun. Saya kira semuanya sepakat. Tapi kita mengaku sebagai warga Semarang. Tentang siswa berkebutuhan khusus, Pak. Jadi sebutkan 500 satuan pendidikan, ya berapa? 457. Sementara guru yang siap yang terlatih itu di atas. Saya nggak yakin implementasi dalam. Apalagi yang namanya berkebutuhan khusus itu variasinya itu bukan seperti itu. Sing kupinge budek, sing ngripake pijet, sing nek laku kangelan, sing mental, sing macam-macam. Jadi kita perlu ada pemetaan. Sebenarnya butuhnya itu berapa kira-kira kan bisa dikilani, Pak. Ya, kita bisa minta tolong RW, RT, anak-anak kita seusia sekian itu ya berkebutuhan sosial bisa dikilani dulu. Nah, berdasarkan database ini nanti kita bisa mengambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi anak ini nanti 2 tahun lagi usia SMP berarti butuh kayak begini. Daripada guru 500, ya kita upayakan 2 kertas kabeh yang judulnya kompetensi itu. Nah, malah nanti dikhawatirkan ya kita perlu ada pemetaan itu. Itu pertama. Yang kedua, saya sangat sepakat ada perhatian khusus yang PAUD itu, Pak. Ya. Mungkin 3 tahun atau 4 tahun terakhir melalui PKK. PKK ini mewajibkan setiap RW mendirikan pos PAUD, termasuk bujuku. Tadi saya lihat ada keluhan apa yang perlu saya sampaikan kepada Pak Kepala Dinas. SPJ ini bikin stres. Itu 610.000 gitu kan per tahun 1 orang. Area apa sibuk dengan itu, dengan kertas-kertas itu? Bisa nggak kita ini mempunyai formulasi khusus menyederhanakan hal-hal yang seperti itu? Dulu awal tahun pemerintahan Pak Jokowi kan gembar-gembar begitu. Masih 10 tahun rampung ini orang realisasi itu. SPJ itu. Bagaimana akan ngopeni anak-anak biar anaknya tuh berakhlakul karimah. Guru ribut dia dengan SPJ. Saya tidur, istri masih bikin SPJ, bangun tidur, hilang rampung negara. Bayarannya 200.000. Muridnya tak bayar, Pak, gratis. Ya itu apa ya? Yang pos PAUD. Ya, saya sangat mendukung ya SDM guru. Karena itu PKK, Pak. Ya aneh. Ya. Di pos PAUD di RW saya itu ada 4 guru. Siji lulusan SD, siji sanawiyah, siji lak sekolah, sing sarjana bojoku dhewe. Kebetulan istri saya itu sarjana syariah IAIN. Tadi RPL oke. Yang dibayangkan, Pak, dari Mantan, rumah sama, nama saya Ali Muhammad. RPL-nya di mana? Di PGRI. Bisa nggak dibuat grup-grup kayak dulu kelas dulu itu? Nah, grup Tugu. Ya, Tugu ada berapa? Dipakai aja 40 orang. Iya, caranya 40 orang itu di RPL kan ya sudah sarjana di wilayah Tugu.
Waktunya orang antek numpak BRT 2 jam sampai sana. Ya. Nah, itu bisa bermitra dengan misalnya perguruan tinggi yang ada prodi itu. Ya, kalau di UIN juga ada di Arut. Tapi kan keilmuannya sama aja sebenarnya. Ya, di PGRI ada, di UNES ada ya. Dikaplek aja 16 wilayah dikaplek. Tunggu kalian yang dekat di titik lain. Bu asli masih tambah ya. Ini usulan-usulan saja. Berikutnya tentang beasiswa untuk anak petani dan pelaku usaha perikanan. Beasiswa itu kan sudah banyak. Aturannya ini untuk beasiswa ini, itu beasiswa yang mana? Saya usul bagaimana kalau istilah yang digunakan itu dengan beasiswa. Mau anak-anak kita itu sekolah sudah nggak bayar, ya kan? Justru yang penting bagaimana uang saku mereka setiap hari, bagaimana uang transportasi setiap hari, bagaimana peralatan untuk sekolahnya, ya mulai sepatu, mulai baju, tas, apa namanya? Carikan bahasa yang tidak menggunakan istilah beasiswa. Apakah stimulan, apakah insentif, apa istilahnya? Tapi kalau namanya masih beasiswa, oh ini double count, pemeriksaan begitu, kira-kira. Selanjutnya, pendirian sekolah negeri. Saya sangat sepakat. Yang swasta tadi ditawari di negeri kita gelem, merah gelem kebutuhannya apa dibiayai oleh negara. Kita mendirikan negeri baru, sing swasta kempis-kempis orang murid kok. Nanti belum ini kembar-kembar Muhammadiyah setuju rombel menjadi 5 gara-gara negeri. Gitu Pak? Mengusul Subhan. Oke lah moratorium, tapi yang swasta ini ya disupport. Ya. Model tadi gratis itu bagus, ya itu inovasi yang bagus. Meskipun itu kan tawarannya gelem di negeri anggaran kami sekian, enggak belum ya sudah. TK dinegerikan, tadi saya sangat sepakat model akuisisi, ya akuisisi, ya di PAUD atau PAUD tadi itu daripada mendirikan yang baru. Yang terakhir Pak, program banyak sekali tadi. Pelibatan Dewan Pendidikan, ya, di setiap kegiatan atau di setiap program. Kemarin saya dan yang ke Jogja dengan saya Pak Zuhar ya. Terima kasih Pak dengan Jogja sehingga ada program proyek seperti itu bagus. Mungkin untuk yang program-program yang lain kita dilibatkan ya. Ya di situ Pak Ketua satu JPL atau apa untuk memberikan apalah jangan utama di situ sehingga semuanya ini bisa merasakan bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Semarang. Masih ada waktu Bu Mas Ali? Cukup ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saya lanjutkan untuk yang berikutnya, Pak Diana. Terima kasih untuk mempercepat waktu juga yang sebagian besar sudah oleh Pak Wakil tadi. Saya hanya sedikit mau menanyakan tentang antara pungutan dan sumbangan sukarela itu apakah di Dinas Pendidikan Kota Semarang itu memang ada gitu. Kalau ada, itu batasannya bagaimana? Apakah bisa diterbitkan semacam surat edaran dari kepala dinasnya sehingga di masyarakat itu nanti jelas Pak Kadis. Karena apa? Selama ini di masyarakat katanya gratis kok masih begini gitu karena sekarang itu trennya itu ada paguyuban orang tua segala itu sehingga kalau memang itu nanti kok tetap pendidikan gratis tapi yang mampu dan mau itu bisa memberi kontribusi untuk sarpras dan lain itu kalau bisa ada kejelasan juga kami yang kebetulan di masyarakat misalnya saya ketua RW, ketua RT segala itu kadang kan ditanya bahkan kalau ada SD membuat masalah aja kadang-kadang ketua RW itu sudah dilapori Pak suruh nangani itu Pak Jaya itu menangkap telepon Pak karena ada guru yang semacam membuli gitu loh sehingga lapornya masyarakat itu ke RW akhirnya saya telepon Pak Jaya turun tangan langsung kapan tidak gurunya bisa berubah contoh-contoh seperti itu sehingga
saya ingin kejelasan yang tentang antara pungutan dan sumbangan sukarela itu di Dinas Pendidikan Kota itu apakah memang ada atau memang tidak diperbolehkan gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut, monggo Pak Tarto. Mumpung deket ya Bu ya, nggak apa-apa ya. Ya, sedikit aja ya. Singkat padat, saya takut dengan Bu Kastri ya. Dan dikasih kabar. Terima kasih Bu. Tentang pendidikan inklusi Pak tadi, untuk pelatihan kompetensinya itu sangat dinantikan oleh semua guru Pak. Apalagi guru-guru ini kebanyakan belum mempunyai kompetensi dalam hal itu. Saya kebetulan dari Kementerian Agama Bapak. Mudah-mudahan saja nanti ada program pelatihan itu dari Kementerian Agama mendapat kecipratan orakitan berapa persen. Karena kami juga memintakan masyarakat Kota Semarang juga Pak. Jadi pelatihan kompetensi tenaga pendidikan tentang pendidikan inklusi itu memang sangat kita nantikan. Terima kasih. Sebentar dulu. Lanjut Pak Tarto, monggo. Dititipkan saja ke Pak Iwan. Oh iya. Yang pegang mic dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Dinas yang hormati Bapak Ketua Dewan Pendidikan dan teman-teman semua. Begini, kami ingin mengetahui sejauh mana ini kan sudah tahun 2024. 1 bulan lagi 25. Tinggal 2 tahun. Kalau 27 itu kurikulum bahasa Inggris untuk SD itu diberlakukan. Ya. Ini sejauh mana kesiapan dari Dinas Pendidikan untuk menyiapkan SDM-nya. Jangan sampai terjadi seperti sekolah inklusi, sudah programnya jalan, kemudian gurunya nggak ada pendampingnya. Karena teman-teman guru itu kalau datang ke Dewan